pemilihan umum Februari 2024, para capres dan cawapres berlomba-lomba untuk meningkatkan reputasi agar memikat hati masyarakat. Saya telah melakukan beberapa survei terkait pemilihan calon presiden. Yang pertama, saya menganalisis tingkat reputasi tertinggi calon presiden 2024. Berdasarkan hasil survei elektabilitas, beberapa lembaga survei, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo adalah dua calon presiden yang mendapatkan perhatian. Dalam survei terkini, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo. Sebagai contoh, survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan bahwa Prabowo Subianto mendapatkan dukungan lebih dari Jokowi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Meskipun begitu, survei juga menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo memiliki dukungan yang signifikan, terutama di Jawa Timur, dalam adu visi misi, 3 calon presiden, calon wakil presiden, sektor ekonomi menjadi prioritas bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dengan demikian, survei elektabilitas dan fokus visi misi pasangan calon presiden menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo adalah dua calon yang menjadi perhatian dalam Pilpres 2024. Yang kedua, konten yang disukai masyarakat. Masyarakat menyukai konten yang membahas aktivitas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Berikut adalah beberapa poin yang disukai masyarakat tentang ketua tersebut. Yang pertama, kedua pasangan memilih untuk tidak mengambil cuti kampanye sebagai capres atau cawapres dan tetap fokus untuk melayani masyarakat sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Yang kedua, tim kampanye nasional atau TKN. Prabowo Gibran akan terus bekerja meskipun mereka tidak mengkampanye langsung dan akan menjajaki gerakan sosialisasi program makan siang dan susu gratis serta gizi untuk anak dan ibu hamil dengan target 200 titik. Yang ketiga, TKN Prabowo Gibran akan mengambil cuti maksimal 2 kali dalam 1 minggu untuk kampanye, dan hari cuti akan ditambah untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu. Yang keempat, juru bicara TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa timnya tidak akan terus-menerus menggunakan narasi politik gemoy yang dianggap tidak menghasilkan politik yang substansi. Masyarakat tertarik dengan pendekatan ini karena pasangan Prabowo Gibran menunjukkan komitmen yang kuat dalam melayani masyarakat dan menjaga prioritas tertanggung jawab dalam menjaga negara dan masyarakat. Yang ketiga ada konten blunder negatif Prabowo. Beberapa konten blunder atau kesenjangan yang diperlihatkan oleh masyarakat terkait Prabowo Gibran adalah: yang pertama, pasangan Prabowo Gibran belum memulai kampanye pada hari pertama yang resmi dimulai karena keduanya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Yang kedua, terdapat kritik terhadap beberapa pernyataan blunder yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto selama kampanye yang dinilai tidak jelas dan menuai kontroversi. Seperti Prabowo mengucapkan tampang Boyolali saat bersafari politik di Boyolali, Jawa Tengah yang ditunjukkan kepada audiens kampanyenya. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap merendahkan masyarakat Boyolali. Prabowo pernah menyampaikan pernyataan kontroversial terkait bolehnya penerimaan sembako dan uang suap yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Terdapat kekhawatiran terkait kehadirannya konglomerat di balik tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yang menimbulkan pertanyaan terkait pengaruhnya politik di balik pasangan tersebut. Konglomerat tersebut adalah Abu Rizal Bakri, Maher Al-Gadri, dan Bayu Priawan Joko Sutono. Yang keempat, bagaimana Prabowo Gibran menggunakan media sosial dalam membangun reputasi. Menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi dan melacak kegiatan mereka, seperti mengikuti aktivitas dan acara dialog. Contoh dialog yang diikuti adalah berbicara gagasan di mata najwa. Menggunakan media sosial untuk menyampaikan keputusan pasangan terkait kampanye, seperti mengambil cuti kampanye hanya pada akhir pekan, menggunakan media sosial untuk membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, seperti merespon pertanyaan dan komentar dari pengikut mereka. Yang kelima, ada reputasi positif negatif Prabowo Gibran. Prabowo Subianto. Reputasi positif yang dimiliki Prabowo adalah prestasi sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan berhasil menjadikan Partai Gerindra sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia pada pemilu tahun 2019. Sedangkan reputasi negatifnya adalah kesalahan komunikasi. Prabowo Subianto sering melakukan kesalahan komunikasi saat kampanye, seperti menganggap sistem perekonomian Indonesia makin bobrok dan menyatakan bahwa tidak akan memerlukan impor jika terpilih menjadi presiden. Gibran.
Reputasi positif Gibran yaitu menjadi titik temu dari proses negosiasi yang alot di internal koalisi Indonesia Maju, utamanya di tengah tarik-menarik antara Golkar dengan PAN yang menginginkan Erick Thohir. Pencawapresan Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai oleh PDIP. Reputasi negatifnya yaitu sosok Jokowi masih sangat melekat pada Gibran, sehingga masyarakat masih ragu karena dianggap masih di bawah bayang-bayang orang tuanya. Demikian analisis dari saya terkait tingkat reputasi tertinggi calon presiden. Untuk itu, mari kita tunggu hasil akhir dan tetap berpartisipasi dalam proses demokrasi. Terima kasih sudah mengikuti liputan ini.